Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini soal kemampuan ya. Makanya saya bilang kadang-kadang orang bisa baperan, tapi saya ingin melihat dan menggarisbawahi ya kemampuan Anies dibandingkan dengan calon lainnya. Kalau yang lain punya lebih mampu, it's okay. Contoh ya, timbre suara. Waduh, kalau timbre suara nggak ada yang ngalahin Prabowo. Ya, timbre suaranya itu berat. Bisa. Kalau Anies tipis suaranya. Kalau Ganjar tipis ya. Jadi timbre suara laki itu suara Prabowo. Tapi kita coba banding-bandingkan beberapa hal ya. Jadi harus paham juga ini sobat daerah sekalian, jangan baperan. Bahwa kalau yang lain menggunakan PPT ya, PowerPoint ya. Kalau Anies tanpa teks. Nah, oke, coba kita bacakan dulu lah ini ya. Apa maksudnya nanti kita jelaskan. Beda dari Ganjar dan Prabowo, Anies paparkan gagasan tanpa PowerPoint ya. Tuai pujian publik. Oke, coba kita lihat. Adu gagasan ketiga bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo Subianto di program Mata Najwa on Stage Yogyakarta yang digelar di Universitas Gadjah Mada pada Selasa berhasil mencuri perhatian publik. Publik begitu memperhatikan setiap gagasan yang dipaparkan oleh setiap bakal calon presiden yang maju di Pilpres 2024 tersebut. Anies begitu menyoroti soal independensi KPK dan kebebasan dalam berpendapat. That's the point ya. Ini my point juga. Ganjar menarget soal penurunan tingkat kemiskinan dan kualitas SDM. Oke. Sementara Prabowo menyoroti soal pemberantasan korupsi hingga tegas mengatakan akan melanjutkan KIS, Kartu Prakerja dan beberapa program lainnya. Betul-betul dia menjilat Prabowo, menjilat Jokowi ya. Terlepas dari gagasan yang telah dipaparkan oleh ketiga bakal calon presiden, publik ternyata juga menyoroti cara Anies, Ganjar, dan Prabowo dalam memaparkan gagasannya. Pasalnya saat itu Anies membeberkan gagasannya tanpa adanya bantuan slide ataupun PowerPoint, beda dengan Ganjar dan Prabowo. Warganet pun berbondong-bondong memuji cara pemaparan Anies di acara yang dipandu oleh Najwa Shihab tersebut. Hal ini salah satunya dapat dilihat melalui kolom komentar unggahan akun X milik Mata Najwa pada Rabu. Suka yang pertama nggak perlu bawa PowerPoint karena gagasan hadirnya di kepala, komentar warganet. I vote Anies, no debate, imbuh warganet. Punggungnya Anies Baswedan, amin 2024. Indonesia lebih baik bersama Anies Muhaimin, timpal yang lain. Anies well articulated, spot on answer, paham banget sama idenya, nggak perlu alat peraga, slide dan sebagainya, puji warganet lain. Anies Baswedan presiden, komentar warganet lainnya. Oke, sahabat era sekalian. Ya, oke. Saya ungkapkan pengalaman saya ini ya. Jadi ya, kalau kita membuat karya itu karya kita sendiri, yang datang dari kepala kita sendiri, kita nggak membutuhkan catatan. Kalaupun kita membutuhkan catatan, biasanya bukan catatan yang mayor, menyangkut angka ya, tahun, hitungan gitu. Itu nggak apa-apa kita kasih catatan kecil, karena kalau kita harus ingat di kepala, angka-angka itu akan memberatkan. Tapi selebihnya kalau gagasan itu timbul dari diri kita sendiri, ngapain kita bikin catatan yang banyak? Makanya ketika saya mohon maaf ya, pengalaman saya ujian skripsi, tesis dan disertasi ya sukses semua, dapat A semua. Kenapa begitu? Ya karena jadi waktu skripsi dapat A, waktu tesis dapat A, waktu disertasi dapat A. Padahal dalam semua itu saya tidak bikin ringkasan apa-apa, tidak apalagi bikin kepean. Ya karena kebetulan kan bidangnya hukum tata negara, jadi lebih pada abstraksi pemikiran, ide, gagasan kan begitu. Nah, sementara barangkali ya kalau kecuali rumus-rumus dan lain sebagainya. Oke, itu satu. Yang kedua, kita harus membedakan orang dengan kemampuan bernarasi abstraktif, punya abstraksi, punya logika, punya ide, punya gagasan, dengan orang yang ya tidak memiliki itu. Jadi gitu.
kita harus membedakan antara seseorang yang menyampaikan gagasan, ide-ide besar di ruang publik dengan orang yang sekedar menjawab persoalan dari kehidupan sehari-hari. Itu beda. Itu beda. Nah, seorang calon pemimpin seperti calon presiden dibutuhkan dua kalau menyampaikan apa-apa di ruang publik itu. Gagasan yang besar, ide yang besar, apa idenya, lalu hal-hal yang sifatnya teknikal yang terbit dari pengalamannya. Nah, beruntungnya baik Anies maupun Ganjar dan Prabowo harusnya menguasai itu semua. Karena mereka tokoh sehingga pantas dicalonkan sebagai presiden. Dan kedua mereka punya pengalaman dalam melakukan eksekusi di lapangan karena satu mantan menteri pendidikan dan gubernur walaupun sebentar menteri pendidikannya. Satunya mantan anggota DPR dan gubernur 2 periode. Satunya juga mantan tentara Pangkostrat dan juga menteri pertahanan. Sehingga memiliki pengalaman-pengalaman itu. Tapi tetap saja kualitas orang itu bisa dibedakan. Saya sering menemui misalnya sekalipun dia gelarnya profesor, doktor dan lain sebagainya. Belum tentu dia bisa memberikan sebuah abstraksi dalam penuturannya. Sehingga orang gampang untuk memahaminya. Jadi kalau misalnya kita memaparkan ide dan gagasan, visi, misi. Ya kita harus tahu konsepnya. Tidak bisa kita visi dan misi itu hanya dibentuk dari kejadian sehari-hari. Enggak bisa. Kita harus memulai dari ya sebagai introduction pengantar boleh aja kejadian yang spesifik. Lalu kita balikkan gambaran besarnya. Kan begitu. Dari gambaran besar itu terlihat visi kita apa, misi kita apa. Misalnya kalau harus ada misi per bidangnya apa, kalau ada misi khususnya apa, ada agenda-agenda khususnya apa. Nah dari situ kita akan tahu, konsistensi berpikir kita di sana. Ya. Dan apa cantolan kita? Nah Anies saya lihat dia punya cantolan yang kuat yaitu sejarah dan konstitusi. Di situ dia sering bergulat. Dan itu adalah cantolan yang sah, sejarah dan konstitusi. Jadi tujuan bernegara, dasar bernegara itu nggak boleh dihilangkan dalam membuat visi dan misi, ya kan? Dasar bernegara itu Pancasila, tujuan bernegara itu ya melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, ya, kemudian juga mensejahterakan. Jadi gitu ya, sahabat RS sekalian. Nah, tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan beda lagi. Menjawab pertanyaan itu kan sudah spesifik. Orang bertanya satu hal, kita bisa jawab. Tapi memaparkan sebuah ide dan gagasan, sering orang kadang-kadang tidak mampu sehingga dia perlu diberikan alat bantu. Ya, contoh yang paling gampang adalah ya presiden kita sendiri yang kalau menyampaikan ide dan gagasan besar itu kelihatannya akan jauh lebih sulit ya tanpa teks. Tanpa bantuan PowerPoint presentation misalnya. Sekali lagi karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Dan dalam hal ini ya mungkin karena Anies itu adalah pembicara publik, PhD, dosen, ya, bahkan rektor. Sehingga dia terbiasa dalam berinteraksi dengan ide dan gagasan-gagasan besar. Ya, gitu ya sobat sekalian. Jangan baper. Lalu kelebihan dan kekurangannya apa? Ya tadi saya katakan. Kelebihan Prabowo ya timbre suaranya. Kekurangan Anies kemarin kelihatan agak capek dia. Terlalu formal misalnya pakai baju jas dan lain sebagainya. Ganjar lebih santai tapi lucu. Karena badannya yang tipis itu kemudian ketika memasukkan baju dengan tangan panjang kelihatan seperti lidi begitu. Jadi nobody perfect. Tetapi sekali lagi, kalau kita membuang soal penampilan-penampilan itu, kita hanya fokus kepada kemampuan mempresentasikan ide dan gagasan, ya maka mereka yang tanpa teks itulah yang punya nilai plus tentunya. Apalagi kalau ide dan gagasannya disampaikan itu terarah, terukur. Betul-betul bisa dilihat konsepnya apa. No matter apakah konsepnya itu nanti bisa laksanakan atau tidak, atau konsepnya itu kemudian mudah dipatahkan itu soal lain. Tapi yang penting one thing for sure, Anda punya konsep dulu.
Tapi kalau Anda nggak punya konsep kesana kemari, hanya serpian-serpian, Anda kelihatan tidak berpikir secara tertib. Misalnya, gak jelas nih orang nih, apa visinya, apa misinya. Jangan-jangan membedakan visi dan misi pun tidak tahu. Ya, apa hal-hal yang lain yang harus dimention misalnya. Oke, sahabat sekalian, ya tapi tentu ya sekali lagi kan kita membandingkan kepada voters yang masih ingin berubah dan masih ingin melihat bahwa yang cerdas dan yang punya track record lah yang harus memimpin. Tapi kalau masalahnya adalah fanatisme dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngomong. Kalau fanatisme, Anda nggak ada gunanya mengadakan debat ya, karena from the beginning sudah ada pilihan. Oke. Itu saja yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Sekali lagi, nobody perfect ya. Kalau saya mengemukakan keunggulan Anies, bukan berarti Anies is everything. Itu cara saya aja ya, untuk memanas-manasi sobat era sekalian sambil ngajak berpikir ya. Coba bandingkan Anies dengan Ganjar dan Prabowo secara objektif, apakah Anda merasakan Anies lebih baik atau lebih buruk? Itu saja ya. Karena itu Anda perlu digoda-goda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.